Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Kirana Pramestia dengan NIM 070206200022 sebagai mahasiswi tasawuf psikoterapi kelas F1 UINSA Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul membentuk karakter anak dengan menggabungkan mindfulness dan parenting Islami. Selanjutnya, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian tergabung di pendahuluan. Pertama, latar belakang. Setiap anak memiliki tahap pertumbuhan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan pembentukan karakter anak. Pada 8 tahun pertama, seorang anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, dikenal juga dengan golden age. Usia 0-2 tahun, anak masuk dalam fase sensori motor hingga pada fase perkembangan praoperasional sekitar 2-7 tahun, di mana pada usia ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak akan terulang lagi. Oleh sebab itu, di usia sekitar usia itu, anak sangat mudah dalam meniru serta menyerap apa yang ia dapatkan di lingkungan sekitar di mana ia tumbuh. Proses parenting bukan merupakan proses satu arah, melainkan proses interaksi dua arah yang melibatkan dua orang tua dan juga anak. Dari proses interaksi dua arah inilah, maka anak akan belajar menjadi mandiri, keterampilan dan mempunyai kemampuan yang menentukan anak mandiri. Kemudian, parenting merupakan metode atau teknik dalam membimbing anak dengan menitik beratkan pada kasih sayang dan ketulusan cinta yang mendalam dari orang tua kepada anaknya. Dasar pengasuhan orang tua yang berkaitan dengan pengembangan karakter anak seperti memberikan pemahaman keteladanan diri, menjalin hubungan yang harmonis dengan anak dalam merealisasikan nilai moral, menanamkan sikap demokrasi pada karakter anak, serta memberikan kepercayaan pada anak agar dapat menumbuhkan sikap terbuka dan jujur. Yang lebih penting yaitu menanamkan rasa tanggung jawab terhadap sesuatu di dalam diri anak. Sikap orang tua seperti inilah yang membuat anak memunculkan sikap apresiasi kepada orang tuanya. Dengan menggunakan teknik mindful parenting, terbukti dapat mengurangi stres, menurunkan emosi anak, mengarahkan fokus anak terhadap sesuatu, serta meningkatkan kualitas komunikasi anak dengan orang tua secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi efektif dapat mencegah komunikator melakukan kesalahan yang muncul pada saat berkomunikasi. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, ada beberapa persoalan yang akan dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana membuat anak mampu mempunyai kesadaran berpikir, bagaimana orang tua dapat merealisasikan pola asuh yang baik dan sesuai dengan parenting pada anak. Bagaimana cara orang tua dalam menggabungkan mindful parenting dengan parenting Islami agar anak berakhlakul karimah, serta yang keempat, bagaimana efektivitas setelah menggabungkan teknik mindful parenting dengan parenting Islami. Tujuan penelitiannya kemudian untuk dapat mengetahui bahwa anak mampu berkesadaran pikiran melalui teknik mindful parenting, membuktikan jika semua orang tua sebenarnya mampu merealisasikan dan membimbing anak dengan pola asuh yang baik, serta menganalisis proses pada saat orang tua melaksanakan proses penggabungan kedua teknik pola asuh seperti mindful parenting dan parenting Islami, yang mana menjadikan anak mempunyai akhlak yang baik, serta dapat membuktikan dan menganalisis keefektifannya bagaimana penggabungan teknik mindful parenting dan parenting Islami. Manfaat penelitian yang saya lakukan yaitu diharapkan mampu menjadikan orang tua dan anak mempunyai hubungan yang lebih harmonis, baik dari segi komunikasi maupun perilaku. Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya terkait topik parenting.
Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Pertama, kajian teori. Pembahasan terkait anak. Menurut penjelasan Abdul Razak Hussein terkait anak merupakan amanah bagi orang tua yang harus dijaga dengan baik dan hak merupakan kewajiban bagi orang tua yang harus dilaksanakan dengan baik pula. Serta selain dari Abdul Razak tadi, menurut Megawangi, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter juga, sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal. Kemudian karakter. Menurut Musfiroh, karakter merupakan serangkaian sikap atau attitude, perilaku atau behavior, motivasi atau motivation, dan keterampilan. Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas intelektual seperti berpikir kritis dan alasan moral, seperti jujur dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Samami, karakter adalah nilai dasar yang membangun pribadi seseorang terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya mengenai pembahasan parenting. Hastuti mendefinisikan pola asuh sebagai proses mendidik dan membina tumbuh kembang anak. Biasanya ibu dan ayah, orang tua kandung anak ini menjalankan peran tersebut. Selain Hastuti yang mendefinisikan terkait parenting yaitu Kohn. Dalam artikel Diki Gustian mengemukakan bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dilihat dari berbagai segi, diantaranya cara memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas, dan cara orang tua memberikan perhatian tanggapan terhadap keinginan anak tersebut. Kemudian terkait kajian terdahulu yang saya angkat dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu pada yang dilakukan oleh Zirmansyah dan Nimas Galul Adriana dari program studi pendidikan anak usia dini Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia dengan judul Pengaruh Pengetahuan Parenting Terhadap Keterlibatan Orang Tua di Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil penelitiannya yang dilakukan Zirmansyah dan Nimas Galul Adriana ini terhadap 30 orang tua yang menyekolahkan anaknya di PAUD, didapatkan data pertama, orang tua berkomunikasi tentang perkembangan anak pada saat mengantar anak ke sekolah. Kedua, orang tua mengkomunikasikan kepada pihak lembaga PAUD berkaitan dengan ketidakhadiran anak di dalam kelas melalui SMS atau WhatsApp atau apapun yang berkaitan dengan kategori pengetahuan parenting dan keterlibatan orang tua di lembaga PAUD menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua masih sangat rendah dan masih perlu ditingkatkan kembali. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Adelia Fitri, Zubaidi, dan Fatrika Syafri di tahun 2020 dengan judul Parenting Islami dan Karakter Disiplin Anak Usia Dini, di mana metode penelitian ini juga dengan menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan-hubungan antara dua variabel tanpa melakukan perubahan, tambahan, atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada. Selanjutnya, subbab metode penelitian. Di sini peneliti atau saya sendiri menggunakan metode penelitian mix metode, yaitu suatu metode penelitian yang mengkombinasikan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, dan objektif.
Melalui kombinasi dua metode ini, data-data yang diperoleh dari penelitian akan lebih valid karena data yang kebenarannya tidak bisa divalidasi dengan metode kuantitatif dapat divalidasi dengan metode kualitatif, begitupun dengan sebaliknya. Terkait bab terakhir yaitu sistematika penulisan. Bab pertama meliputi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, termasuk ke dalam bab pertama. Dan selanjutnya bab kedua yaitu metode penelitian, landasan teori yang di dalamnya memaparkan definisi, metode memahami karakter anak, kemudian pengertian, metode dan pengaplikasian teknik mindfulness, terakhir yaitu pengertian aspek dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan membentuk karakter anak dengan teknik mindfulness dan parenting Islami. Serta yang terakhir kajian terdahulu yang berisikan penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini dan metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.